Pemirsa, kita kembali lanjutkan breaking news. Kang Gun Gun Herianto juga masih bersama kita. Kalau Pak Yusril ini salah satu mungkin yang sudah mendapatkan briefing lama dari Pak Prabowo, mengatakan nggak sampai 5 menit tadi. Nah, tapi kita juga lihat sudah ada tokoh yang juga keluar. Nah, ini kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Prof. Nasaruddin Umar. Bapak dari Bapak Prabowo? Ya, saya betul-betul sangat surprise ya kan. Saya nggak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya. Saya baru pulang juga dari ada MOU dengan Grand Sheikh Al Azhar Mesir kemarin baru pulang. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Saya diminta untuk membantu beliau ya untuk kepemimpinan beliau yang akan datang ya. Membantu di bidang apa Pak? Kira-kira Pak? Spesifiknya bahasa apa Pak? Pak Kiai tadi dapat. Iya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya ya. Bagaimana supaya kita ini ya nantilah beliau yang akan menjelaskan ya. Tetapi alhamdulillah saya merasa I feel I'm nothing ya. Tapi kok kenapa saya juga ikuti panggil? Nggak pernah nyangka, nggak pernah membayangkan. Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional ya. Nah, akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Jam berapa tadi mendapatkan pemberitahuan Pak untuk datang? Ya, saya tadi habis buka puasa ya jam 6. Saya sedang buka puasa, Pak. Bisa dipanggil Bapak, ya udah. Mau beritahu sebelumnya nggak ada itu siapa yang hubungi Pak? Iya, dia atau ajudan beliau. Sebelumnya nggak ada. Tadi di dalam menandatangani fakta integritas nggak Pak? Iya, ya mana ya namanya fakta integritas? Ya kesiapan dia, tapi yang jelas bahwa insya Allah ke depan mohon doanya ya bersama-sama dengan teman-teman wartawan dan kawan-kawan yang lain. Mari kita melihat ke depan ya, kesempatan sangat bagus untuk membangun bangsa. Iya. Oke, saya kira cukup ya. Pak, tapi sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Prabowo baru kali ini Pak? Enggak. Secara kementerian Pak. Iya. Saya kira. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Mesti kita arrange ulang. Kita baru saja mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, yang berbicara kepada media apa yang diperbincangkan oleh dirinya dengan Prabowo Subianto. Cukup kaget rupanya Kang Gun Gun, selama ini tidak ada perbincangan, tidak ada dapat kisi-kisi apa-apa, tidak dapat sinyal apapun, dan baru diberikan kabar pada saat melakukan buka puasa. Jadi pas azan maghrib tadi, Kang Gun Gun. Iya, saya termasuk yang cukup surprise ya dengan pemanggilan Prof. Nazar. Karena nama-nama yang beredar kemarin Pak Jazilul, gitu, Gus Irfan, dan lain-lain. Tetapi nama Pak Nazar bagi saya secara substantif itu tidak mengagetkan. Kenapa secara substantif tidak mengagetkan? Karena bidangnya itu memang seperti saya tadi sampaikan, mumpuni gitu ya di bidang agama. Beliau intelektual yang sangat lama ya sebagai dosen, sebagai rektor, sampai sekarang masih menjabat sebagai rektor ya PT IKI. Kemudian juga tentu ya pengalaman dialog antar agama yang sangat intens dilakukan. Kalau kita lihat misalnya terakhir perjumpaan Paus ya ke Indonesia, akan ada gambar yang kemudian menjadi viral di berbagai belahan dunia. Interaksi yang sangat luar biasa. Iya, itu menunjukkan harmoni Indonesia, di mana seorang imam ya, imam besar, imam Istiqlal gitu, mencium misalnya Paus ya, dan itu kemudian impresif dari sisi visual. Dan yang lebih bagus lagi, narasi itu menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar bahkan mungkin di dunia itu sangat toleran ya.
dan bagaimana kerukunan dibangun ya di antara umat beragama di Indonesia. Nyaris tidak ada gangguan kan kemarin selama Paus kunjungan ke Indonesia, bahkan mendapat antusiasme dari sebagian besar warga atau umat Katolik di Indonesia, dan juga diapresiasi oleh penganut ya agama lain. Dan satu di antara tokoh yang muncul pada saat Paus berkunjung ke Indonesia adalah Pak Nasaruddin gitu. Jadi bagi saya sih dari sisi portofolio tidak mengagetkan ya. Selain juga tadi seperti kita dengar ya pada saat press conference, pernyataannya memang jauh dari kontroversial. Itu ke pembawaan juga seorang Prof. Nasar yang saya tahu, yang saya kenal. Tetapi memang penting ya mengelola Kementerian Agama itu jauh lebih bukan hanya impresif dari sisi tampilan komunikasi,